Saya mulai dengan melihat judul, menyoroti judul yang dipilih oleh panitia. Judul itu Beyond Relief, gereja di luar tembok. Saya jadi berpikir temboknya apa sih sebenarnya yang tanpa sengaja kita dirikan atau kita pegang. Kalau secara pendek cara saya lihat, saya kira tidak ada gereja yang dengan sengaja membentuk temboknya dari awal kehadiran gereja di dunia, tapi dalam perjalanan itu terjadi. Ya. Tembok itu saya mencoba mendefinisikan sebagai apa saja yang kita sengaja atau tidak dirikan, bangun, dan akibatnya itu menjadi menghalangi kedaulatan sepenuhnya, kedaulatan kasih dan kuasa serta keadilan Allah terasa oleh semua orang. Jadi dengan kita membuat tembok itu yang sengaja nggak sengaja membuat kita menghalangi seluruh kedaulatan Tuhan terasa dimanapun juga. Dan kita bisa mengerti, kita sampai tahun 323-25 begitu, gereja hidup di bawah tekanan dan penindasan. Ketika Kaisar Konstantin kemudian mengatakan ini agama menjadi agama negara, justru pada saat itu terjadi pembangunan tembok-tembok berdasarkan ajaran yang berbeda, berdasarkan gaya yang berbeda, budaya dan sebagainya. Dan setelah itu berbagai tembok lagi didirikan sampai ke masa modern ini, temboknya juga banyak sekali. Bahkan di satu gereja dalam denominasi yang sama saja bisa terjadi tembok-tembok. Ya, dan ini yang kita lihat. Jadi kalau lihat di mana isunya tembok itu. Jadi potensi apa dan isunya apa dan potensi apa yang sudah kita dapatkan. Pertama, sampai terjadinya disrupsi besar yang namanya pandemi ini, keberhasilan gereja kelihatannya didefinisikan tiap gereja beda-beda gitu ya. Tapi umumnya ada yang mengatakan gereja yang berhasil itu gereja yang diharapkan hubungan antara gembalanya dengan warganya akrab, semuanya baik-baik, lalu kemudian yang hadir ibadah dan terlibat program banyak. Programnya juga merupakan program yang bisa menjawab bermacam-macam hal. Lalu setelah itu ada juga diakonnya, lalu juga prasarana cukup dan lain-lain. Bahkan ada seorang penulis di Amerika menggunakan kata yang sangat pendek sekali ABC gitu ya. Attendance, building, dan cash flow. Nah, seakan-akan demikian. Ada yang begitu, ada lagi yang mendefinisikan beda-beda semuanya. Tapi tekanan dan fokus kepada gerejaku untuk tumbuh itu besar sekali. Nah, dengan adanya COVID ini, kita mulai menyadari itu kita tidak bisa lagi berkata we are in the same storm, although in a different boat. Ya. Kalau dulu kan we are the same boat, orang bilang nggak, we are in the same storm but different boat. Sekarang mau tidak mau kita nggak bisa. Ini persoalan bukan aku saja. Ini satu potensi besar yang indah yang membuat orang yang tadinya tidak bicara, tidak saling kenal, bahkan saling mencurigai, saling ngegosipi, sekarang mulai bergandengan tangan dan mulai saling belajar satu sama lain. Itu yang saya lihat. Lalu kedua, dalam pengamatan saya, gereja punya kecenderungan, punya kebiasaan melakukan kompartementalisasi. Jadi misalnya ini sekuler, itu sacred. Di dalam program gereja itu dipisahkan. Kalau di Injili mungkin ini discipleship, itu beda dengan evangelization, beda lagi dengan pastoral, beda lagi dengan ini dan itu. Kita membuat banyak kompartemen-kompartemen di dalam tubuh gereja sendiri, apalagi dengan yang luar, begitu ya. Dan seringkali kita selalu mengatakan politik bukan urusan saya, ekonomi itu, bisnis itu kotor, dan sebagainya, dan sebagainya. Akibatnya dalam kondisi itu terasa sekali banyak kita punya energi dan semua berkat dan sumber yang Tuhan berikan hanya terpakai di dalam kompartemen yang kita kenali. Kita tidak melihat keseluruhan itu sebagai bagian daripada arena yang Tuhan ingin kita mainkan di sana. Tetapi akibat daripada apa yang terjadi ini, banyak kompartemen-kompartemen mulai rontok. Bukan mudah, tidak mudah. Saya beri contoh, teman Pak Bambang bicara pada saya, di jemaat di mana saya terlibat, itu anak-anak muda milenial setiap 3 hari bikin paket makanan, memberikan pada ojol, dan lain. Saya sampai sudah tidak tahu lagi. Tapi ada juga hari keberapa memberikan pada warung-warung, ada orang makan di warung itu, orang susah, jadi tidak usah bayar terlalu mahal atau malahan tidak bayar. Bahkan kami juga membuat terminal pangan, karena kita ingin menolong para petani dan nelayan agar mendapat penghasilan lebih baik, dan makanannya kita beli dan di sini kita rapikan, dijual dengan harga yang lebih murah. Yang menjual lalu yang mengirim barang-barang itu juga
putra-putri kita, orang-orang gereja yang membutuhkan penghasilan ketika kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, tetapi memang tidak mudah. Orang lihat kenapa gereja sekarang jadi ada dagangan di dalamnya. Itu ada. Tapi selama masa pandemi ini orang mulai belajar bahwa ini bukan untuk kita. Bukan hanya untuk soal makan. Bukan hanya masalah soal uang. Lebih dalam dari itu. Ya, ini kita berbagi hidup dan sebagainya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Tapi yang paling menarik adalah tembok yang dulu, barangkali yang kita harus bicarakan adalah, dulu kita punya pengertian kalau eklesiologi, tiap gereja punya pemahaman sendiri, tetapi misalnya satu contoh saja, mengenai ibadah. Ibadah kalau nggak ada nyanyi, ya nggak kumpul bareng-bareng, rasanya bukan ibadah. Dan sekarang dengan ibadah online, ini akan ada yang merasa, ini memang adalah ibadah juga. Saya tetap merasa tersentuh Tuhan, berjumpa Tuhan. Tapi ada yang merasa, walaupun kecil jumlahnya, kayak nonton TV saja. Tapi ada juga di tengah itu pun bersama keluarga, di depan TV menyanyi dan layanan. Bahkan sangat mengaruhkan, ada seorang ibu tua, dia ikuti itu, dan dia kumpulkan persembahan tiap minggu, dan satu hari setelah beberapa lama, setelah tatih-tatih, dia datang ke gereja, membawa amplop banyak di malam hari. Tolong sampaikan kepada bendahara. Jadi, eklesiologi kita pun, persekutuan pun rupanya perlu didefinisikan ulang, dan kita pada saat ini dibuat oleh Tuhan memulai sesuatu, berani menilai kembali, mengevaluasi, memikirkan ulang, memodifikasi apa yang udah ratusan tahun kita anggap harusnya begitu. Jadi semua ini membuat kita menyadari prioritas baru, pola pikir baru. Ini potensi yang saya lihat ketika tembok-tembok itu kita mulai sadari ada, dan kita berani memikirkan agar tembok itu hilang atau dikurangi. Ini kalau bicara jawaban terhadap potensi. Tapi yang kedua gitu ya, lalu untuk kedepannya bagaimana? Kelanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Saya kira bicara terkait dengan eklesiologi sekali. Pertama, barangkali sudah waktunya ke depan ini kita bersama-sama ukuran keberhasilan gereja bukan ABC atau lain-lain ya, tapi kita lihat ada ukuran yang menyangkut output. Programnya banyak, orangnya banyak, itu hasil program. Tapi kita harus hitung juga outcome. Apakah itu punya manfaat bagi mereka yang terlibat? Tapi terutama impact. Apakah impact-nya? Impact itu terutama bagi orang di luar lingkungan. Orang melihat kemuliaan Tuhan, orang terinspirasi di sana. Jadi tidak hanya kita ukur keberhasilan itu dari jumlah orang, daripada uang, daripada bangunan, banyaknya program, dan sebagainya. Ya, tetapi kita lihat manfaatnya dan diukur manfaatnya, bahkan impact bagi luarnya. Dan ini baik untuk individu, untuk keluarga, dan pertumbuhan gerejanya sendiri. Kemarin saya bicara dengan teman-teman, ada yang mengatakan gereja itu ada crowd, kerumunan saja, atau ada congregation, orang gereja, terus ada orang yang komit, tapi ada orang yang jadi inti, orang-orang yang percaya Tuhan. Gereja yang ke depan adalah kita mengharapkan internal saja, kita makin banyak orang jadi core believer, bukan hanya menjadi orang yang crowd saja. Tapi kemudian kita lihat juga, kalau kita bicara Great Commission, amanat agung, seringkali di masa lalu kita ribut melakukan ini, tapi sekarang harus kita bicara sebagai jangan jadikan Great Commotion atau kebingungan hebat, tapi Great Commission itu dipahami secara holistik begitu ya. Jadi kalau seperti ceritanya Filipus itu berjalan di samping sida-sida Ethiopia, dia tidak langsung bicara. Yang membawa dia jalan ke sana adalah Roh Kudus, bukan kemauan dia sendiri. Roh Kudus membawa dia di jalan di padang gurun itu. Dan pada waktu itu dia jalan di samping kereta. Dia tidak bicara berdampingan bersama mereka, berjalan di samping, mendengarkan mereka, baru mulai bertanya, akhirnya dipercaya, naik ke keretanya, sampai bisa menyampaikan dan menularkan apa yang pengalaman dia dengan Kristus. Jadi sangat penting buat kita juga ukuran keberhasilan gereja juga nyangkut barangkali impact yang menginspirasi pada banyak. Jadi sudah waktunya barangkali kita lebih berpikir apakah yang kulakukan sebagai gereja, sebagai keluarga, apakah ini dampaknya membuat kerajaan Allah makin kelihatan, orang makin kentara atau tidak. Di tengah-tengah siapa saja. Baik di tengah crowd, congregation, committed, core believer, dan orang-orang yang masih belum di dalam itu sama sekali. Ini barangkali tidak lagi kita berpikir nomor satu adalah gerejaku, denominasiku, yang satu mungkin ngomongnya lebih penting buatku yang injili, yang satu lebih penting karismatik, yang satu lebih penting mainstream. Ini sudah waktunya barangkali ke depan kita berpikir bagaimana kerajaan Allah hadir. Dan kita belajar bergandengan itu. Yang kedua, holistic view. Ya.
Ini tadi sudah dibicarakan bahwa antara diakonnya, discipleship, pastoral, event. Kalau kita lihat di masa lalu kita seringkali di dalam hidup gereja pun terpisah-pisah. Ini sudah waktunya kita berpikir bersama, terutama dalam leadership. Berhenti dengan one man show, diganti dengan shared leadership. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, di tengah-tengah perubahan ini yang terjadi dan kondisi yang masih panjang dan kita sendiri tidak bisa jawaban sepenuhnya untuk bakal jadi seperti apa. Yang paling terdengar dalam WA group siapa saja ngomong, pada saat ini kita lihat prioritas penting sekali keluarga ya, Tuhan dan keluarga. Pekerjaan penting, tapi keluarga itu lebih penting. Berarti ini saatnya kita kembali menekankan keluarga sebagai sel inti di mana Kristus hadir dan shalom-nya nyata di tengah hidup kita. Ini PR besar buat kita bicarakan ini. Ya, itu akan nyangkut sekolah, bekerja sama dengan gereja dan berbagai-bagai. Bagaimana bapak dan ibu mengajar anaknya di rumah, dan akhirnya adalah dunia sekarang adalah dunia di mana bukan lagi dunia pertanian, bukan lagi dunia peternakan, bukan dunia pabrik, bukan hanya digital, tapi dunia yang sangat baru di mana yang warna yang paling kelihatan di situ sangat kuat kebutuhan orang-orang untuk berekspresi, mengeksplorasi secara mandiri, berkolaborasi. Terutama bagi kalangan milenial. Dan bagi kita adalah untuk ke depan, barangkali ini harus kita beri ruang lebih besar bagi kalangan milenial yang akrab dengan dunia digital lebih dari kita. Orang seumur saya itu adalah non-pribumi dunia digital, karena saya lahir sampai umur 20-30 baru saya tahu apa itu namanya internet barangkali. Tapi adik-adik yang milenial ini dari kecil, dari begitu kata pertama muncul, mungkin kata pertamanya adalah WhatsApp, atau kata pertamanya adalah dia akan katakan adalah download begitu. Nah, ini kita harus berikan mereka kesempatan-kesempatan seperti itu. Jadi sekali lagi 4 hal yang saya kira bisa dilakukan. Kita harus bersama-sama segala macam gereja berbicara tentang konsep kerajaan Allah. Ya, itu satu. Ya, kedua kita berbicara tentang bagaimana mengintegrasikan secara holistik. Jadi jangan program gereja jalan sendiri-sendiri, tapi bersama dan saling memperkuat. Jadi istilahnya tidak mungkin melakukan evangelization dan masa bodoh dengan berbagi sosial misalnya, berbagi diri untuk kepedulian sosial. Keduanya bisa jalan bersama. Dan juga setelah saya sudah melakukan evangelization, itu bukan urusan saya discipleship, nggak bisa juga. Ini semua harus menjadi satu kesatuan. Bentuknya seperti apa? Mari kita belajar bersama. Ketiga, keluarga sebagai sel inti. Keempat, ruang ekspresi, eksplorasi, kolaborasi bagi mereka yang akrab dengan dunia digital. Dan saya mengatakan yang sangat saya tekankan pada saat ini adalah kepekaan kita pada karya Roh Kudus di dalam mendidik, mengubah, mendidik dan memperbaharui kita sebagai mahasiswa baru. Saya kira ini perlu sekali kita untuk dalami lebih lagi, dan sejauh ini tiap-tiap aliran punya warna sendiri. Barangkali udah waktunya sekarang kita saling belajar satu sama lain sehingga kita punya gambaran yang lebih holistik dalam hal itu.